Fokus utama Shanks, dia bilang dalam kelompok tersebut, selain Kurohige sendiri, ada Kuzan yang harus diwaspadai. Salah seorang kru pun berkata, dia masih terkejut mengapa Kuzan mau bergabung ke dalam kelompok itu. Kehadiran mantan admiral dalam bajak laut Kurohige benar-benar meningkatkan kekuatan tempur mereka secara signifikan. Ben Beckman pun menanggapinya dengan bilang, hal tersebut memang di luar dugaan semua orang. Meski begitu, tak ada yang perlu dikhawatirkan. Kata-kata dari Ben Beckman mencerminkan kepercayaan diri, karena dia merasa tidak khawatir dengan mantan admiral di pihak musuh. Kepercayaan diri Ben Beckman untuk tidak perlu mengkhawatirkan Kuzan berasal dari dua hal. Pertama, karena Ben Beckman percaya diri pada kekuatannya mampu melawan seseorang dengan level seperti Kuzan, atau mungkin karena Ben Beckman yakin bahwa Kuzan tidak benar-benar berpihak kepada Kurohige, melainkan Kuzan memiliki suatu tujuan tertentu. Yang jelas, Ben Beckman bilang kepada yang lain untuk tidak perlu memikirkan Kuzan, fokus saja pada Kurohige dan para komandan Titan yang lain. Kemudian mereka membahas soal Cross Guild. Para kru sepakat bahwa Mihawk adalah yang paling berbahaya di dalam kelompok itu. Lakiro pun bertanya, apakah ada potensi Mihawk dan Shanks akan bertarung kembali pada masa depan nanti? Shanks pun menjawab, Mihawk sudah bilang dia tidak mau lagi berduel dengannya semenjak Shanks kehilangan satu lengan. Hal ini pernah dikatakan dengan jelas oleh Mihawk dalam chapter 907. Tapi Shanks paham sekarang ini Mihawk tak lagi bergerak atas nama pribadi, melainkan dia bergerak atas nama kelompok. Maka jika dalam perang nanti ada bentrokan antara bajak laut Akagami dengan Cross Guild, maka tak menutup kemungkinan Mihawk akan berhadapan dengan Shanks. Ben Beckman lalu berkata, jika itu terjadi, maka itu kali kedua baginya melihat pertarungan legendaris tersebut. Jadi di sini terungkap bahwa salah satu orang yang menjadi saksi hidup pertarungan legendaris antara Shanks melawan Mihawk adalah Ben Beckman. Dulu saat bajak laut Akagami belum terbentuk, Ben Beckman sempat melihat langsung pertarungan itu. Ben Beckman juga bilang untuk jangan terlalu fokus pada Mihawk, karena krokodil juga patut untuk diperhitungkan. Krokodil dengan kecerdikan dan koneksinya di dunia bawah bisa membawa banyak orang kuat untuk berpihak pada Cross Guild, sehingga kelompok Yonko itu akan menjadi semakin kuat seiring berjalannya waktu. Kemudian mereka membahas soal bajak laut topi jerami. Tak bisa dipungkiri kelompok itu juga salah satu kekuatan terbesar di dunia saat ini. Yasop bilang dia tidak menyangka sekarang ini Luffy sudah menjadi Yonko, dan Usopp yang merupakan anaknya adalah penembak jitu di sana. Menurut Yasop, menarik sekali untuk terus melihat perkembangan dari bajak laut topi jerami. Lakiro pun bilang seharusnya Yasop menemui Usopp dan mengajarkan beberapa teknik menembak kepadanya. Yasop sebenarnya ingin melakukan itu, tapi dia terlalu malu untuk bertemu dengan Usopp, karena dulu Yasop meninggalkan Usopp dan ibunya dan tidak pernah kembali. Yasop mengakui bahwa dia adalah ayah yang buruk karena rela meninggalkan istri dan anak hanya demi ambisi menjadi seorang bajak laut. Shanks pun bilang tidak perlu sedih karena dia yakin Usopp tidak membenci Yasop sama sekali. Mereka mulai membahas soal pasukan revolusi. Walau jarang tampil di publik, tapi telah diketahui bahwa Dragon memiliki kekuatan luar biasa. Pasukan revolusi adalah salah satu pihak yang akan memainkan peran penting dalam perang besar nanti. Ben Beckman pun memuji aksi jitu mereka dalam menghancurkan kapal-kapal supply ke Mary Joyce, karena itu memberi pukulan hebat bagi pemerintah dunia. Ben Beckman sebagai ahli strategi dalam bajak laut Akagami mengakui bahwa Dragon lebih hebat darinya dalam mengatur strategi. Tak heran meski pasukan revolusi sering diburu oleh pemerintah dunia, angkatan laut, bahkan para bajak laut, mereka masih mampu bertahan sampai saat ini karena memang pemimpinnya yaitu Dragon sangat jenius. Kemudian selain pasukan revolusi, tentu mereka juga membahas tentang kekuatan tempur angkatan laut dan pemerintah dunia. Saat membahas soal ini, Ksatria Suci menjadi salah satu yang dibicarakan. Ternyata semua kru inti Sang sudah tahu bahwa si rambut merah itu memiliki saudara kembar dari Ksatria Suci. Bahkan mereka juga tahu bahwa ayah dari Shanks adalah Garling Vigarland yang saat ini telah menjadi seorang Gorosei. Diketahui bahwa Garling Vigarland sebentar lagi akan bentrok dengan pasukan revolusi, dan pertarungan itu akan sangat mengguncang dunia. Ben Beckman pun bilang Shanks mempunyai keluarga yang unik. Ayahnya seorang Gorosei, saudara kembarnya seorang Ksatria Suci, dan Shanks sendiri adalah seorang Yonko. Shanks hanya tersenyum menandakan dia setuju dengan hal itu, bahwa keluarganya sangat rumit dan unik. Para kru Shanks pun bilang ayah dari Shanks yaitu Garling Vigarland akan segera bertarung melawan ayah dari Luffy yaitu Monkey D. Dragon. Itu adalah pertarungan yang sangat tidak terduga. Kemudian cerita memperlihatkan kilas balik. Kilas balik ini dimulai dengan menampilkan adegan pada chapter 968. Saat itu Shanks yang masih kecil menangis ketika Roger memberitahunya sesuatu. Terungkap bahwa ternyata yang Roger katakan kepada Shanks sampai membuat Shanks langsung menangis adalah tentang asal-usul dari keluarga Shanks. Roger bilang mereka menemukan Shanks di dalam peti harta karun di sebuah pulau bernama God Valley setelah pertempuran besar terjadi di pulau itu. Seiring berjalannya waktu, mereka menjadi tahu bahwa Shanks rupanya adalah anak dari Tenryubito. Walau saat itu Shanks masih kecil, tapi dia sudah tahu berbagai kejahatan dan perilaku buruk dari para Tenryubito, sehingga dia pun merasa sedih karena dia berasal dari keluarga orang-orang semacam itu. Inilah mengapa Shanks menangis, karena dia mengetahui kebenaran tentang asal-usulnya. Roger pun mengingatkan Shanks bahwa tak penting dari keluarga mana dia berasal, yang penting adalah bagaimana cara dia hidup. Perkataan Roger ini cukup menguatkan Shanks. Roger juga sempat bilang Shanks terlahir dari keluarga Tenryubito yang paling kuat, yaitu keluarga Vigarland. Meski mereka memiliki sifat yang jahat, tapi ada satu keunggulan yang Shanks dapatkan dari
genetik keluarga itu, yaitu haki yang sangat kuat. Sangs memiliki bakat pada potensi haki yang sangat tinggi. Bahkan haki dari Sangs suatu saat nanti akan mampu melampaui Roger. Roger pun berpesan sebisa mungkin fokuslah pada haki dan kemampuan berpedang, karena tanpa buah iblis pun Sangs akan mampu menaklukkan segalanya. Kemudian, kilas balik itu juga memperlihatkan Garling Vigeland yang ada di Marijui. Saat itu, dia sedang memegang poster bounty pertama Shanks. Itu adalah bounty sebelum Shanks menjadi Yonko. Bounty pertama Shanks itu sudah bernilai 1 miliar 40 juta berry. Itu nilai yang sangat fantastis untuk bounty seorang pemula. Garling pun bilang, tak salah lagi, itu adalah anaknya yang hilang di God Valley. Namun karena Shanks telah tumbuh menjadi bajak laut di bawah didikan Roger, maka Garling merasa sudah terlambat untuk menariknya kembali ke dalam keluarga Vigeland. Maka Garling pun hanya fokus untuk merawat dan mendidik saudara kembar Sangs saja, sedangkan Sangs tak lagi dianggap sebagai bagian dari keluarga tersebut. Panel-panel yang secara bergantian menampilkan perkembangan kehidupan dari Sangs dan saudara kembarnya yang ada di tempat yang berbeda. Ada panel di mana Sangs berlatih ilmu berpedang dengan Roger, lalu ada juga panel yang memperlihatkan saudara kembar Sangs dilatih oleh Garling. Adapun panel yang memperlihatkan Sangs remaja sukses mengalahkan salah satu Vice Admiral, dan ada panel di mana saudara kembarnya mengalahkan seorang penjahat tangguh. Kemudian ada panel epic yang menunjukkan duel Sangs melawan Mihawk saat mereka masih remaja dulu. Walau panel itu tidak menampilkan pertarungan secara utuh, melainkan hanya sekilas saja di mana keduanya beradu senjata. Di sisi lain, ada panel yang memperlihatkan saudara kembar Sangs sedang membaca koran yang berisi berita tentang duel tersebut. Sejak saat itulah, dia selalu mengikuti sepak terjang dari Sangs melalui berita di koran. Garling juga telah jujur kepadanya bahwa dia dan Sangs adalah saudara kembar. Meski begitu, Garling mengingatkan bahwa Sangs yang telah menjadi seorang bajak laut tak lagi dianggap dalam keluarga Vigeland yang terhormat. Namun sebagai darah daging Garling, dia tidak bisa menepis fakta bahwa Sangs tumbuh menjadi sosok yang sangat kuat. Berita dan reputasi mengenai Sangs sudah cukup jelas untuk menegaskan hal tersebut. Mendengar kata-kata ini keluar dari mulut ayahnya, membuat saudara kembar Sangs itu bertekad untuk membuktikan bahwa dia lebih unggul dibanding Sangs. Maka dia terus berlatih dan mengukir banyak prestasi. Kemudian diperlihatkan panel 6 tahun lalu, ketika Sangs diakui sebagai Yonko dan saudara kembarnya menjadi salah satu kesatria suci muda terbaik. Bisa dibilang, secara tidak langsung, mereka bersaing dari segi pencapaian. Walau persaingan ini mungkin hanya dirasakan oleh saudara kembar Sangs saja, karena tentu di lain sisi Sangs tidak peduli. Kilas balik pun berakhir, dan cerita kembali ke masa sekarang ini. Beberapa saat sebelum, dua kesatria suci berpisah dan berpencar. Kesatria suci wanita pergi ke perpustakaan burung hantu, sedangkan kembaran Sangs pergi mencari Loki. Di tengah aksi mereka itu, Im Sama berbicara kepada mereka berdua melalui telepati. Jadi Im Sama bisa berbicara melalui telepati bukan hanya kepada Gorosei saja, melainkan juga kepada para kesatria suci. Im Sama bilang ada misi tambahan untuk saudara kembar Sangs dan si wanita yang bersamanya itu. Memang masih belum diketahui apa misi tambahan yang dimaksud oleh Im Sama, tapi yang jelas hal itu akan membawa perkembangan yang besar dan tidak terduga dalam cerita pada arc above ini. Wanita kesatria suci pun bilang kepada Im Sama melalui telepati bahwa mereka sudah menginterogasi dan menyiksa para raksasa dan bertanya di mana Loki berada. Tapi para raksasa itu tetap tidak mau bilang. Jadi akhirnya mereka memutuskan untuk berpencar. Im Sama pun bilang kepada mereka berdua bahwa Elbaf merupakan negeri yang unik karena banyak prajurit di sana memiliki harga diri tinggi sehingga sulit untuk diinterogasi. Jika mereka melakukan hal seperti itu kepada orang biasa, kemungkinan besar orang itu akan langsung membocorkan informasi. Namun raksasa Elbaf berbeda karena banyak dari mereka memiliki prinsip yang kuat. Im Sama sudah punya pengalaman soal ini karena dulu pada abad ke